Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia. Jumpa kembali bersama Arif Yanur Channel. Kali ini saya akan menyampaikan tentang penguatan pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah pada satuan pendidikan, khususnya di sekolah dasar yang bersumber dari data Dikdasmen. Mari kita lihat kembali, ada 3 target perubahan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Yang pertama yaitu pada masa penerimaan peserta didik baru, target perubahan di SD menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru. Target yang kedua yaitu pada masa 2 minggu pertama di tahun ajaran baru. Target perubahan untuk PAUD dan SD menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama di PAUD dan SD. Satuan PAUD dan SD atau MI memfasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan dengan lingkungan belajarnya. Satuan PAUD dan SD atau MI mengenal peserta didik lebih jauh melalui kegiatan belajar. Target yang ketiga yaitu pada masa pelaksanaan pembelajaran. Target perubahan di PAUD dan SD menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak di PAUD dan SD. Pembelajaran aktif dan eksploratif, membangun rasa ingin tahu, dan syarat dengan interaksi positif yang membangun percaya diri anak. Pada pelaksanaan MPLS di lingkungan sekolah, secara eksplisit diatur melalui beberapa regulasi, yaitu yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa MPLS dilaksanakan selama 3 hari. Dimaksudkan untuk pengenalan anak dan orang tua terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, Surat Edaran Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu nomor 0759 tahun 2023 yang menyebutkan bahwa MPLS dalam mendukung proses transisi anak usia dini dari PAUD ke SD harus dilaksanakan minimal selama 2 minggu. Durasi minimal 2 minggu ini ditetapkan untuk memastikan agar proses adaptasi dan pengenalan terhadap capaian peserta didik dapat dilaksanakan melalui penerapan berbagai kegiatan yang tidak menggali informasi ini secara instan. Untuk regulasi yang ketiga yaitu Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 19012-A-J4-PK0101 tahun 2024 yang menginformasikan bahwa Kemendikbudristek telah menyediakan panduan sosialisasi PPKSP, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan dan penyimpangan seksual pada saat pelaksanaan MPLS untuk mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua. Selain itu, sesuai surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah nomor 0759 tahun 2023 pada 2 minggu pertama tahun ajaran baru perlu yang pertama, melakukan pengenalan peserta didik dengan lingkungan belajarnya agar peserta didik merasa nyaman berkegiatan di lingkungan sekolah. 2. Merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal. Yang ketiga, melakukan asesmen awal pembelajaran yang bersifat holistik dengan dapat menggunakan atau memodifikasi contoh yang dapat diakses melalui tautan laman s.id/transisi PAUD SD atau melalui platform Merdeka Mengajar
yaitu melalui tautan laman s.id/pmm transisi PAUD SD. Kemudian yang terakhir, menggunakan hasil asesmen awal sebagai basis perencanaan kegiatan pembelajaran pada sepanjang tahun ajaran. Asesmen awal sebagai upaya satuan pendidikan untuk mengenal peserta didik adalah penggalian informasi tentang capaian peserta didik yang kemudian digunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya. Asesmen awal ini adalah kunci dalam memperlancar proses transisi anak memasuki SD, baik bagi anak yang sudah melalui PAUD terlebih dahulu maupun yang tidak. Melalui kegiatan pendidik mendapatkan gambaran kemampuan fondasi yang sudah dicapai oleh peserta didik dan kemampuan yang masih perlu dikuatkan lagi di SD kelas awal. Nah, bagaimana sih asesmen awal ini dilakukan? Yang pertama, asesmen awal harus berpusat pada peserta didik dan menyenangkan. Kedua, sederhana dan realistis. Kemudian yang ketiga, asesmen awal tentunya harus bermakna. Langkah dalam melakukan asesmen awal, yang pertama, tentukan aspek kemampuan fondasi yang ingin dipantau. Kemudian, rancang kegiatan yang dapat digunakan untuk mengamati perilaku tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi mata pelajaran yang digunakan. Dan terakhir, dokumentasikan informasi tersebut di lembar observasi. Pada 3 hari pertama, pada masa perkenalan anak dan orang tua dengan lingkungan belajar. Jadi, 3 hari pertama merupakan masa perkenalan anak dan orang tua dengan lingkungan belajarnya. Ini dia rancangan kegiatan MPLS dan asesmen awal di kelas 1 baru. Pada hari pertama yaitu rancangan kegiatannya, kegiatan 1, pengenalan potensi diri siswa baru dalam konteks transisi PAUD SD. Pengenalan potensi siswa dapat dilanjutkan setelah MPLS dengan cara menerapkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang dapat memotret capaian anak. Seperti contoh, guru memberikan kesempatan pada setiap anak agar dapat menyampaikan identitas dirinya, seperti nama, alamat, hobi, anggota keluarga, serta kebiasaan yang dilakukan di rumah atau hal lain yang ingin anak sampaikan. Pada kegiatan kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Contohnya, yang pertama, pengenalan dengan kelas serta alat-alat belajar yang ada di dalam kelas. 2. Mengajak peserta didik untuk berkeliling ke seluruh area sekolah sambil menjelaskan setiap fasilitas, sarana, dan prasarana yang terdapat di sekolah serta kegunaannya. 3. Peserta didik diajak mengenal semua warga sekolah, tidak terbatas pada pendidik atau tenaga kependidikan dan peserta didik lainnya, tapi juga warga lainnya, misalnya petugas kebersihan, petugas keamanan, dan lain-lain. 4. Mengenalkan kegiatan pembiasaan proses pembelajaran di SD, misalnya kegiatan yang dilakukan mulai waktu anak datang ke sekolah hingga waktu pulang yang sesuai dengan budaya di sekolah. Kemudian pada hari kedua, masih masa perkenalan anak dan orang tua dengan lingkungan belajar. Kegiatan 1, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru dalam konteks transisi PAUD SD dapat dilakukan melalui pemilihan kegiatan yang menyenangkan agar menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa, serta dapat membangun kesepakatan kelas. Membangun kesepakatan kelas dapat dilakukan dengan cara
Memberikan contoh kesepakatan kelas dan bentuk penerapannya. Misalnya, menghargai teman dengan tidak berbicara ketika teman sedang berbicara. Kemudian, bergantian menggunakan alat-alat di kelas. Guru dapat memberikan pertanyaan pemicu berdasarkan masalah yang terjadi di kelas. Seperti contoh, "Wah, bukunya hanya ada satu nih, tapi yang mau membaca ada banyak. Jadi, apa yang harus dilakukan ya?" Artinya, baca buku ini sebaiknya bergantian. Kemudian, yang kedua, ajak peserta didik untuk menyepakati kesepakatan yang dibangun poin-poin kesepakatan kelas tersebut. Semua itu dapat ditulis dan digambar oleh guru pada lembaran kertas besar yang dapat diberi cap tangan oleh para peserta didik sebagai tanda telah menyetujuinya. Kemudian kegiatan yang kedua, anak saling mengenal guru dan teman sebayanya. Pada kegiatan ini, orang tua juga dapat dilibatkan untuk bersama-sama berkenalan. Contohnya, yang pertama, anak diberikan kertas nama yang sudah dituliskan nama panggilan anak dengan diberikan kode 1 bentuk warna. Misalnya bentuk lingkaran warna merah, biru, atau hijau. 2. Guru menyiapkan gambar bentuk sesuai warna sebagai penentu kelompok. Kemudian, meminta anak berkumpul sesuai kode, bentuk, dan warna yang ada di kertas nama. Yang ketiga, guru selanjutnya mengajak tiap kelompok anak untuk bernyanyi bersama-sama. Tiap kelompok anak disiapkan lagu sederhana yang berbeda, misalkan Pelangi, Gembira Berkumpul, dan yang lainnya. Setelah bernyanyi, guru mencontohkan cara berkenalan, lalu mengajak anak di kelompok tersebut untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan hal kesukaan lainnya, contohnya makanan, minuman, dan lain-lain. Pada hari ketiga, masih masa perkenalan anak dan orang tua dengan lingkungan belajar. Kegiatan pertama, anak mengenal lingkungan sekolahnya. Contohnya, guru menyiapkan gambar-gambar bentuk geometri seperti segitiga, lingkaran, persegi, dengan warna yang beragam yang ditempelkan di tiap area sekolah. Misalkan toilet, tempat cuci tangan, kantin, halaman sekolah, perpustakaan, dan yang lainnya. Guru kemudian menginstruksikan anak untuk berkumpul di area dengan kode bentuk dan warna. Misalnya, bentuk segitiga biru ditempelkan di tempat cuci tangan. Sambil anak mencari area tersebut dan berkumpul, guru akan menjelaskan fungsi area tersebut dan cara menggunakannya. Contohnya, area tempat cuci tangan, guru menjelaskan cara, manfaat, dan mengajak anak berbaris untuk mencuci tangan bergantian. Begitu pula dengan area fasilitas lainnya. Pada kegiatan kedua, anak menunjukkan respon positif terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Contohnya, 1. Guru mengajarkan penggunaan kata tolong, maaf, dan terima kasih melalui kegiatan menggambar berkelompok. Nah, di sini juga dapat dimodifikasi dengan menyanyikan lagu 4 kata ajaib. Yang kedua, guru mengajak anak-anak menggambar dengan tema sekolahku dalam kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 anak dan berbagi alat mewarnai. Selanjutnya, yang ketiga, anak diajak untuk mengucapkan kata tolong, kata maaf, dan kata terima kasih ketika saling berbagi menggunakan alat mewarnai bersama-sama. 4. Setelah selesai menggambar, anak-anak diberikan kesempatan untuk menceritakan gambar masing-masing secara bergantian. Nah, pada hari keempat, ini sudah beralih ya, asesmen awal. Jadi, mulai hari keempat, Bapak dan Ibu guru sudah menyiapkan kegiatan sebagai upaya satuan pendidikan untuk mengenal peserta didik. Pada asesmen awal ini nanti sudah
ada mata pelajarannya. Di hari yang pertama, aspek kemampuan fase pondasi yang akan diamati, Bapak Ibu bisa lihat pada format yang saya tunjukkan ini. Ada 3 kolom. Yang pertama adalah aspek kemampuan dan fondasi yang akan diamati. Kemudian kolom yang kedua, contoh perilaku kemampuan fase fondasi yang perlu diamati. Lalu pada kolom yang ketiga, tertulis rancangan kegiatannya. Selanjutnya, di hari keempat, masih pada asesmen awal sebagai upaya satuan pendidikan mengenal peserta didik, yaitu pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia. Durasinya 1 hari. Nah, format rancangan kegiatannya sama seperti di hari yang keempat. Kali ini mengenal nilai agama dan budi pekerti. Selanjutnya, contoh perilaku kemampuan fase pondasi yang perlu diamati. Di sini ada anak mampu berdoa sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan. Kemudian anak mampu mengerti nilai kejujuran, kebaikan, dan tanggung jawab. Anak mampu bersabar menunggu giliran. Anak memahami aturan yang disepakati, dan anak mampu mengikuti aturan yang disepakati. Nah, pada kemampuan perilaku fase pondasi yang perlu diamati ini yang nantinya harus dicapai. Untuk rancangan kegiatannya, Bapak Ibu nanti bisa mendownload rancangan kegiatan ini ya, nanti saya sematkan pada kolom deskripsi video ini. Kegiatan 1, guru mengajak peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua. Contoh, guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Kemudian yang kedua, mengajak peserta didik untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional secara bersama-sama. Guru menjelaskan nilai-nilai positif pada peserta didik seperti kejujuran, kebaikan, dan tanggung jawab. Kegiatan kedua, kegiatan pengenalan 6 bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan satuan pendidikan, di antaranya yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kemudian perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan melalui kegiatan permainan boleh dan tidak boleh. Mana bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Referensi terkait kekerasan dan permainan ini, Bapak Ibu dapat diakses pada tautan berikut ini. Hari ke-6 masih asesmen awal sebagai upaya satuan pendidikan mengenal peserta didik. Rancangan kegiatannya harus disesuaikan dengan aspek kemampuan fase fondasi yang akan diamati. Di sini sudah lengkap dengan contoh perilaku kemampuan fase fondasi yang perlu diamati. Selanjutnya sampai hari ke-7 masih asesmen awal sebagai upaya satuan pendidikan mengenal peserta didik. Bapak Ibu bisa melihat rancangan kegiatannya. Hari ke-8 masih sama, tentunya dengan mata pelajaran yang disesuaikan. Pada hari ke-8, hari ke-9 sampai pada hari terakhir 2 minggu pertama, semuanya dapat Bapak dan Ibu guru akses, ya. Dan terakhir ini contoh catatan hasil asesmen awalnya. Di sini formatnya yang tadinya hanya 3 kolom ditambah menjadi 2 kolom. Seperti contohnya ini ya, kolom rancangan kegiatan kemudian ditambah catatan hasil dari asesmen awal. Di sini Bapak Ibu bisa mencatatkan kesimpulan melalui pertanyaan pemantik yang ada di sini. Bagaimana kondisi
capaian peserta didik secara umum. Apakah ada peserta didik yang perlu perhatian khusus? Nah, Bapak Ibu di sini bisa catatkan, contohnya, ke-28 anak di kelas mampu mengikuti permainan. Tentunya ini disesuaikan dengan aspek kemampuan fase fondasi yang diamati. Kemudian contoh perilakunya di sini juga sudah tertera dan rancangan kegiatannya juga sudah jelas. Lalu Bapak Ibu bisa tuliskan catatan hasil dari asesmen awal tersebut. Ya, contohnya di sini dari ke-28 anak di kelas mampu mengikuti permainan dan telah memiliki koordinasi gerak tubuh. Dari catatan hasil asesmen awal ini, Bapak Ibu bisa membuat rancangan kegiatan pembelajaran untuk ke depannya. Perlu mempertimbangkan apa? Begitu. Nah, di sini tentunya ada catatan juga dari seluruh anak. Adakah anak yang sudah menguasai konsep atau yang baru sebagian menguasai konsep atau malah belum yang memahami konsep? Di sini kita atau sebagai guru bisa menindaklanjuti ananda-ananda atau anak-anak tersebut sesuai dengan rancangan kegiatan yang dibuat. Nah, demikianlah Bapak Ibu mengenai penguatan MPLS 3 hari pertama untuk perkenalan peserta didik dan orang tua dengan lingkungan sekolah, kemudian sekaligus untuk mengambil asesmen awal sebagai penentu atau tindak lanjut pembelajaran apa yang bisa disampaikan kepada peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu bisa mendownload format rancangan kegiatan ini yang ada di link deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.